Karena dulu dari 2 lajur, sekarang jadi 5. 5 ini kita umpamakan kalau 2 lajur kendaraannya 1000, sekarang 5 lajur kendaraan 1000, kan banyak kosong ini. Jalan yang saya buka bersama pemerintah Pemko dan BP Batam, ini efek domino untuk orang masuk ini besar sekali. Masuk bukan hanya wisata, mereka investasi. Nyatanya investasi naik nih. Kenapa investasi naik? Satu, kotanya sudah kita perbaiki, kita rehab, kita desain baru. Saudara, 8 tahun yang lalu, pada tahun 2016, saya mewawancarainya secara eksklusif. Pertanyaannya adalah, apa akan Anda lakukan sebagai wali kota? Jawabannya, saya akan lebarkan jalan sampai ke batas tanah negara. Dan satu lagi, kalaupun tak bisa seperti Singapura, minimal seperti Johor. Itu yang disampaikan kepada saya. Dan kita lihat, wajah Batam berubah. Tahun 2019, ia dilantik menjadi kepala BP Batam. Dan ia adalah orang pertama yang menjabat sebagai wali kota ex officio kepala BP Batam. Anda pasti sudah bisa menebak. Tamu istimewa saya adalah wali kota dan kepala BP Batam, Haji Muhammad Rudi. Apa kabar, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rudi. Sudah datang, segar dan sudah sarapan. Pak Rudi, bisa Bapak ceritakan, Pak, sudah berapa persen jalan yang Bapak bangun dan perbaiki? Kalau kita sesuai dengan perencanaan, ini masih jauh sebetulnya. Tapi kalau kita melihat fisik yang ada, mungkin masyarakat bisa menebak sendiri ya. Iya. Bolehlah kita anggap sudah 50%. Karena yang baru clear, Kecamatan Batam Kota, Nongsa sudah hampir, Lubuk Baja sudah selesai, Batu Ampar masih ada sepenggal lagi. Sebetulnya tahun depan sudah akan masuk ke Batam bagian barat lagi. Dan tahun depan juga kita akan mulai jalan Trans Barelang. Kalau Trans Barelang kita tambah, maka jadi 50%. Paling-paling baru 30%. Tapi kalau Trans Barelang tak ditambah, ini sudah hampir 50%. Tapi namanya pembangunan ya nggak pernah berhenti kayaknya. Pak, ngomong-ngomong, jalan mana yang paling sulit prosesnya, Pak? Baik secara teknis maupun secara sosial. Kalau secara teknis, ya Simpang Punggur sekarang ini. Oh, yang masih dikerjakan? Ya, karena ada jalur pipa minyak yang untuk ke bandara itu. Kalau secara sosial kayaknya biasa-biasa aja lah ya. Nggak, maksud saya kan ada juga yang terdampak ya, Pak. Dulu dia jualan di pinggir jalan, kaki 5, karena pelebaran dia mau tak mau harus angkat kaki dari situ. Tapi selama ini hampir nggak ada yang protes gitu. Ya tanya hati yang akan mengeksekusi. Kan mereka saudara kita juga. Mereka malah Allah juga yang berakal. Butuh hidup juga. Kita juga akan menghidupkan dia dengan cara kita membangun kota Batam. Ya, win-win solution aja lah. Mereka kita pindahkan, ada posisi baru kalau dia mau. Tapi jangan di situ lagi. Nah, intinya kalau sudah ada win solution, saya kira semua akan baik-baik saja lah. Cuman Pak Rudi, dari data yang saya dapat dari Polda Kepri, tahun 2023 itu, angka kecelakaan lalu lintas tuh cenderung meningkat, Pak. Apa warga Batam ini kaget karena jalannya lebar ya, Pak? Saya kira itu juga bisa. Maka pendidikan lalu lintas ini penting supaya masyarakat awam punya ilmu pengetahuan tentang berkendaraan di jalan umum. Semacam safety reading itu ya, Pak ya? Kedua, pemerintah, maaf, khusus kami, seluruh jalan yang dibangun harus dilengkapi dengan seluruh rambu dong. Tidak boleh hanya jadi aja. Karena ini belum clear. Baru rambunya adalah marka jalan saja. Ini masih belum rampung, ini masih belum.
Makanya betul kata Bapak tadi, bahwa mereka kaget, ya bukan juga kaget ya. Karena dulu dari 2 lajur, sekarang jadi 5. 5 ini kita umpamakan kalau 2 lajur kendaraannya 1000, sekarang 5 lajur kendaraan 1000, kan banyak kosong ini. Kosong itu digunakan, termasuk saya mungkin. Saya pernah nyampaikan dulu. Hidup ini kan ada hobi kita masing-masing ya. Karena lihat jalannya indah, kadang-kadang hobi juga. Kadang-kadang tengah malam bawa sendiri gitu ya. Iya. Tak ada orang lagi kan tak nampak di wali kota gitu. Karena kepala BP lagi. Bawa sendiri. Rupanya enak juga rupanya. Lepas semua gitu ya. Sekian banyak Bapak bangun jalan dilebarkan, tapi ketika ada masalah di jalan Cikitsu yang pendek ini Pak, mungkin tidak sampai 1 kilo, cuman karena dulu ada pohon-pohon, ada kaki lima, sekarang sudah ditebang. Seperti apa planningnya Pak, supaya warga, terutama di Kecamatan Batam Kota nih Pak, karena ini kan akses juga ke sekolah SMA 3, ke bandara gitu. Seperti apa planning itu Pak? Cikitsu itu kan sudah 4-5 tahun lalu ya. Saya sendiri pimpin rapat, waktu itu saya belum kepala BP lah mungkin. Rapat berapa kali, Cikitsu, dia itu mau arah ke SMA 3, itu kan tanah negara, maaf, sudah dipakai saudara-saudara kita jualan itu ya. Iya. Saya pernah kumpulkan berapa kali RT RW, sudah sepakat sih awalnya. Cuma setelah sepakat saya tanya, ini mau dipindahkan kemana ya? Yang jualan ini kan sudah punya, sudah punya pendapatan untuk biaya hidup keluarganya. Saya tidak tahu persis di luar itu mereka ada kerjaan lain nggak. Kalau seandainya tidak ada, nanti akan menambah jumlah pengangguran di Kota Batam. Maka pada waktu itu yang belum kita dapat solusi, kita ketemu, mau tak kalau kami pindah keluar? Kan pada nggak mau. Rupanya mereka banyak rumah yang tinggal di situ, hampir separuhnya tinggal di situ. Gitu. Maka tidak ketemu solusi itu. Kalau Cikitsu sudah, kalau Cikitsu nggak ada problem ya, itu hanya kecil aja ya. Ya mau ke SMA 3-nya itu kan sudah seharusnya sudah dibuka itu. Nah, sekarang itu adalah jalan tanggung jawab pemerintah daerah, bukan BP. Maka uangnya harus dari Pemda, Pemko. Ini beda lagi penanganannya gitu loh. Intinya, saya hanya kepingin satu, ini kalimat saya nih. Kriminal bisa terjadi, mungkin karena bertumpuknya atau berkumpulnya atau tempat tinggalnya masyarakat pada satu tempat yang mungkin sudah tidak sesuai atau jumlahnya padat. Iya. Kalau masih ingat, saya jadi wakil wali kota, saya hanya punya niat satu. Kalau saya bisa membangun Kota Batam harus dengan kondisi aman. Kalau tidak aman, tidak bisa bangun. Iya. Untuk ciptakan aman ini, maka masyarakatnya harus bagaimana kita bisa menggeser di seluruh kecamatan 9 di kota ini. Kan tidak mungkin Bapak pindah ke sana, Bapak pindah ke sana, nggak mungkin kan? Tapi bagaimana kita ciptakan, dia akan pindah ke sana gitu loh. Iya. Contoh, Kecamatan Lubuk Baja, itu adalah kecamatan perdagangan. Semua dagang dulu, 10 tahun lalu semua di situ. Iya. Sekarang apa yang terjadi? Sudah pindah ke Batam Center, sebagian besar. Maka keramaian di Lubuk Baja, sekarang sudah bisa lihat agak lengang. Berarti saya bisa memindahkan dengan saya membangunnya salah satu infrastruktur jalan itu sendiri. Iya. Batu Haji, Sagulung, kita bangun juga. Iya. Masih tak mau juga, kita bangunkan masjid. Supaya mereka merasa sudah lengkap, maka sana juga jadi ramai. Iya. Intinya bisa saya bagi. Kalau jalan ring road dari Tiban ke Jodoh itu seperti apa rencananya? Kalau saya bicara hari ini sudah tak keburu waktu saya. Perencanaan kita sudah ada. Udah kita ajukan ke KKP, karena laut harus izin dari sana. Izinnya belum clear, kalau saya anggarkan sepertinya nggak keburu lah itu. Makanya sudah sampai setahun ini saya tak pernah bicara itu lagi. Karena prosesnya panjang, saya menyelesaikan beberapa ruas jalan yang menjadi titik pusat kemacetan itu harus saya selesaikan. Contoh Sungai Ladi. Iya. Sungai Ladi kita target Desember harus selesai. Sekarang sudah September, tinggal 3 bulan. Maka saya kontak terus supaya itu cepat diselesaikan. Iya.
Pak, dulu ketika saya wawancara Pak Rudi, Bapak bilang, ya kalaupun tidak bisa seperti Singapura, seperti Johor lah. Bagaimana sekarang menurut Bapak gitu? Sudah bisa menyaingi Johor, Batam? Ramai studio nih. Ada yang mau jawab? Sudah bersama belum? Malah melebihi. Iya, iya. Sudah melebihi dari jalan. Yang lain sambil berjalan. Bangunan yang ada ini sudah mulai kita bisa melihat sendiri. Intinya apa? Jalan yang saya buka bersama pemerintah Pemko dan BP Batam, ini efek domino untuk orang masuk ini besar sekali. Masuk bukan hanya wisata, mereka investasi. Nyatanya investasi naik nih. Kenapa investasi naik? Satu, kotanya sudah kita perbaiki, kita rehab, kita desain baru. Kedua, sistem perizinannya itu kan cukup di PTSP. PTSP kan tidak perlu ke saya lagi. Cukup direktur PTSP mau Pemko atau BP, dia tanda tangan semua. Jadi enak jadi wali kota, kepala BP. Tak ada tantangan lagi. Pak Rudi, saya ingin tahu ini di luar jalan Pak ya. Apa planningnya pasar induk Pak yang sudah dirobohkan nanti ke depan itu seperti apa gitu? Pasar induk ini salah satu pasar yang bisa menyelamatkan masyarakat level di bawah. Karena ini dikontrol oleh pemerintah. Kalau tidak ada pasar induk, pasar tradisional, maka mal-mal akan menjadi objek orang akan ke sana. Siapa yang bisa masuk mal? Apakah semua masyarakat Kota Batam yang penghasilannya mungkin hanya 3-4 juta? Kan tidak. Kalau dia 3-4 juta untuk keluarga tidak cukup. Maka dia akan berbelanja di mana? Pasar induk sebetulnya. Jadi pasar induk, saya lupa ya waktu merobohnya tahun berapa ya. Sebelum roboh itu kita sudah ajukan ke Menteri Perdagangan untuk membangun pasar tradisional buat kita 5 lantai. Kita diajukan sudah oke. Desainnya sudah ada ya Pak? Sudah. Tapi apa boleh buat? Takdir Allah tidak demikian. Setelah kita ajukan, tak lama ada penggantian, berhenti sekarang jadi demikian. Tapi kita akan usahakan terus. Karena itu menjadi satu kebutuhan mutlak loh. Untuk masyarakat menengah ke bawah. Kalau ingin menyelamatkan ekonomi agar pengangguran tidak banyak, pendapatannya rendah bisa belanja, di situ tempatnya. Mau contoh gampang, banyak pasar-pasar kaget sekarang. Pernah saya larang? Tidak. Karena saya belum bisa menyiapkan pasar tradisional, maka pasar kaget ini saya biarin aja. Karena harganya separuh harga dari mall itu. Toh seakan mereka yang biasa, kita aja beli situ. Sudah segar-segar, murah lagi. Maka jawabannya pasar ini tetap akan dibangun. Pak, ini juga harus perlu saya tanyakan ke Pak Rudi ya, bahwa Bapak sudah mengganti operator pelayanan air bersih, tapi belakangan cenderung agak banyak keluhan Pak. Itu kenapa ya Pak? Saya sering bercerita, ini banyak faktor ya. Dulu dikelola operatornya ATB. ATB tahun 9, saya lupa ingat, 92 atau berapa ya? 92 ya. 92. Kontrak 20 tahun, 2020 habis. Salah ya. 25 tahun ya. Jaringan yang dipasang itu kira-kira usianya 20 sampai 25 tahun lah. Tahun misalnya tahun 2000 atau 90, berapa jumlah penduduk Batam? Ada 100.000. Ada 100.000-an. Maka semua yang dipasang sesuai kebutuhan itu. Pengembangan pembangunan rumah dan masyarakat masuk Kota Batam mungkin hitungnya mungkin agak lari sedikit ya. Sehingga sekarang membeludak. Jaringan yang sudah dipasang, yang tempat lama, saya kira dengan penduduk yang bertambah, dengan tanah yang tidak bertambah, mungkin tidak diperhitungkan. Nah, sekarang masalahnya, kalau operator baru harus mengganti itu semua, kan uangnya dari BP dong. Kalau dulu kan ditanggung mereka. Tapi usianya sudah habis, harus diganti. Sekarang kan dikelola oleh BP Batam dan melalui Sepam dan ABH namanya. Saya pun lupa lah itu. Air Batam Hilir. Air Batam Hilir. Mereka hanya dapat sekian persen dari kita.
tanggung jawab untuk perbaikan semua itu ada di BP Batam. Maka Tapi BP kalau Batam keuntungan dibanding operator sebelumnya jauh lebih untung sekarang Pak untuk BP Batam. Ini beda sistemnya. Beda sistemnya. Jadi saya tak ada bicara untung nih. Iya, iya. Dulu seluruhnya menjadi tanggung jawab Operator. ATB operator. Iya, BP hanya dikasih waktu itu tak salah saya 28 M per tahun ya. Tapi Kecil ya, Pak? kita nggak urus semua. Kita tak urus semua. Tapi yang lelang sekarang bagi presentasi satu kubik misalnya 2.000 lebih atau 6.000 saya lupa. Kita dapat sekian persen, dia sekian persen. Oh. Tapi seluruh instalasi itu tanggung jawab BP Batam. Iya, 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 iya. Kenapa menjadi BP Batam? Karena kita kepingin seluruh instalasi pipa airnya harus kita ganti semua. Maka uangnya di kita. Karena kalau kita lepas lagi ke sana, ini ganti tak ganti kita tidak tahu. Maka sekarang kita mulai ganti pipa ini. Iya, iya. Dan ini akan selesai waktu agak panjang lah, nggak bisa 1-2 tahun lah. Iya. Mungkin 4-5 tahun ke depan akan selesai. Maka nanti siapa yang ke depan, yang kena marah hari ini saya. Tapi nanti 4 tahun ke depan selesai, yang dapat nama siapa? Nah, itu resiko, saya kira resiko. Ya. Pak Rudi, Bapak tanggal 27 September 2019 dilantik menjadi Kepala BP Batam. Bapak orang pertama loh yang memimpin 2 lembaga ini. Jadi ibaratnya nahkoda dengan kapal bermesin ganda. Gimana rasanya memimpin 2 lembaga ini, Pak? Sebetulnya tergantung hati dan nawa itu kita ya. Kalau hati ini ikhlas, niat kita bagus, semua jalan aja. Awalnya merasa berat juga ya. Bisa nggak saya jalankan 2 ini? Wali kota harus kontrol dengan pegawainya hampir 11 sampai 12 ribu. BP sebelum saya masuk saya dapat laporan 2.700 baik pegawai, BP, PNS ataupun pegawai kontrak. 2 ini yang mau dipimpin oleh seorang Haji Muhammad Rudi. Ya karena kita ikhlas saja jalan ya saya kira semua baik-baik saja. Karena saya pegang di BP sudah di akhir penggal saya menjadi wali kota. Masuk saya 16 saya jadi wali kota sampai 19. Berarti pembenahan saya di Pemko ini sudah rampung. Sudah tinggal jalan saja. Masa masuk ke BP lagi lebih enak lagi, tinggal benahi BP lagi. Bukan BP tak sempurna. Iya, Tapi pola cara pikir bekerjanya kan beda. Tentu karena saya mimpin cara kerja harus ikut saya dong. iya. Kalau saya kan modelnya bisa 1 hari 1 jam selesai lah. Iya. Jangan bisa 1 hari bikin 5 tahun gitu loh. Kan itu yang saya terapkan pada adik-adik ini. Tapi kesejahteraan mereka harus kita perhatikan. Iya. Kalau enggak Tapi kan memang di zaman Pak Rudi tunjangan kinerja itu naik. naik semua. Semua saya naik. Masa BP pun. Iya, Pak. Kan saya punya wakil BPH tuh. Karena edaran keuangan saya bilang setiap tahun ada perubahan pendapatan mereka. Tak usah jauh-jauh kenapa naik. Kita lihat sajalah inflasi saja. Iya, iya. Barang ini naik, kalau dia tak naik kan jadi masalah juga. Iya. Maka tugas yang paling berat menjadi wali kota kepala BP mencari pendapatan untuk BP dan untuk Pemko. Iya. Kalau 2 sumber ini tidak ada, nggak ada kebijakan kita mau naikkan uang sumber dari mana gitu. Dan itu berjalan. Ya. Yang jelas sejak Bapak menjadi wali kota ex officio kepala BP Batam, itu boleh dibilang dualisme yang selama ini jadi persoalan di Batam itu berkurang. Tapi jangan-jangan dualisme itu pindah ke Pak Rudi gitu. Bapak bingung misalnya ini saat harus menjalankan kebijakan sebagai wali kota atau sebagai kepala BP Batam, apa merasa seperti itu nggak Pak ya? Kalau di perasaan ini tidak ada. Tapi secara perbuatan kadang-kadang timbul. Timbulnya bukan apa. Saya kadang-kadang lupa posisi saya ada di mana. Gitu. Kadang saya ke BP, terngomong pula masalah Pemko. Karena saya ke Pemko, terngomong pula masalah BP. Tapi saya kira lama jadi biasa aja. Anak-anak, adik-adik lapangan kan sudah paham. Pak, ini di BP katanya. Oh iya. Pak Rudi, kan di BP Batam ini kan ada beberapa unit usaha ya Pak ya. Ada pelabuhan, ada bandara, rumah sakit gitu. Mana yang selama 5 tahun terakhir ini menjadi prioritas Bapak? Yang disebut tadi semuanya prioritas. Selama 5 tahun mudah-mudahan bisa saya clearkan. Pertama, sistem perizinan.
Paling penting itu sebetulnya. Iya, iya. Kalau perizinan sudah rampung, ya Anda akan jalan sendiri. Perizinan apa saja. Tadi masuk ke bandara. Jadi permudah aja. Orang masuk, orang ke sana, orang sini, segala macam. Untuk permudah, teknologi harus dipasang. Jangan terlalu banyak birokrasi, banyak yang jaga pintu, pusing bala kita nih. Iya, iya. Biarkan saja alat yang berbicara. Saya masuk. Maka sistem pelayanan dari BP dan Pemko kan sudah enak ini. Jadi di awal saya sampaikan, yang tanda tangan cukup direktur dan tidak perlu izin saya. Saya hanya ngambil kebijakan kalau di Pemko-nya dalam proses RPJMD saya tertuang dalam APBD. Itulah jalankan. Ya. Kalau BP tentu RPJMN Pak Presiden kita tuangkan di BP, dalam anggaran kita jalankan dan seizin dari Komisi 6. Tapi Bapak pernah menargetkan itu kapasitas bongkar muat untuk kontainer itu sampai 5 juta TEUs. Seberapa yang tercapai sekarang, Pak? 5 juta itu bisa 30 tahun ke depan dengan merubah seluruh pembangunan di Pelabuhan Batu Ampar. Hari ini pelabuhan hanya satu garis lurus saja yang untuk bongkar muat internasional. Sebelah jalan juga, tapi lebih banyak lokalnya. Yang bagian selatan tak salah saya, kan baru lurus saja. Iya, iya. Kedua kita kerjasamakan dengan Persero. Nantinya akan berbentuk liter U. Iya, iya. Hari ini lurus dengan kedalaman ini baru sekitar minus 16. Minus 12 sama 16. Ke depan kita kepengen lebih dalam lagi, bisa minus 20, 26. Supaya kapal bertonase besar akan masuk semua. Iya. Kemudian soal bandara, Pak. Kan sekarang jadi bandara yang dikelola oleh swasta, murni gitu. Nah, targetnya kan penerbangan internasional, Pak. Tapi kayaknya baru domestik yang baru dia perbanyak. Apa yang ingin Bapak sampaikan soal pengembangan bandara ini? Kan bandaranya belum clear. Dari orang negara luar kita undang, sekali datang survei bandara kita, udah survei balik deh. Kenapa? Nanti kalau saya bilang nanti ada yang protes ya. Iya, iya. Tapi menurut mereka mungkin belum pas lah ya. Nanti kalau saya sebut nanti viral lagi. Yang jelas belum pas untuk diterbangkan dari luar negeri masuk. Iya, iya. Penjajakan sudah ada. Dari Korea sudah, dari Vietnam sudah, dari Malaysia udah selesai lah ini. Kita kepingin dari Thailand juga nanti. Tentu kalau ini masuk, proses terminal satunya harus selesai dulu. Baik dari migration-nya, pintunya, sistem autonya harus kita selesaikan. Iya, iya. Supaya orang ada rasa ini. Iya. Kemudian ini soal rumah sakit, Pak. Ada semacam keresahan sebagian kecil karyawan di sana yang katanya mau diambil Mayapada. Apa yang direncanakan dengan kesehatan di rumah sakit BP Batam ini, Pak? Jadi kalau boleh saya balik ke bandara dulu. Karena bandara ini lagi kita renovasi terminal satunya. Maaf ya, dari kamar kecilnya, WC-nya saja kita mulai benahi semua ini. Alur masuk ya kita benahi semua. Pintu masuk pemeriksaan barang, yang pintu awal itu sudah kita hilangkan. Sudah melalui atas semua, supaya tidak ada terlalu banyak pemeriksaan. Jadi semua konter-konternya akan kita perbaiki semua ini. Supaya jawaban pertama, Terminal 1 mudah-mudahan tahun depan sudah rampung. Iya, iya. Terminal 2 lagi kita bangun ini. Hari ini masih rapat ini di Jakarta tentang finansial yang akan digunakan itu. Ada penjaminnya itu. Ya mudah-mudahan itu selesai, persyaratan oke. Maka Terminal 2 yang kemarin saya sudah launching peletakan semen pertama, bukan batu pertama ya, semen pertama. Itu bisa kita lanjutkan. Iya, iya. Jalan masuk, tugas tanggung jawab BP, udah saya bangun ini. Kan di Bundaran masuk udah kita bangun ke kiri. Itu salah satu untuk menjawab pembangunan Terminal 2. Jadi yang Terminal 1, Terminal 2, jalan masuk nanti akan dari situ langsung, tidak ke sini lagi. Iya, iya. Termasuk VVIP, supaya nanti kalau ada kunjungan kepala negara, negara lain, atau pembesar negara lain, atau di kita, bisa gunakan itu. Tidak mengganggu lagi yang swasta. Karena terminal nanti itu sistem masuknya sudah pakai sistem otomatis semua. Itu tinggal kita terapkan saja. Iya, iya. Nanti dengan kita masuk saja, di-scan, kalau sudah ada izinnya, lost dia. Kalau enggak akan terbuka pintu itu. Ya, itu akan sampai ke situ. Ya. Sekarang baru baliklah kita ke rumah sakit. Jadi tugas saya salah satu, ya antara lain
pelayanan udah kita anggap hampir sempurna lah, tapi masih jauh lah ya. Termasuk yang lain akan kita coba. Saya kepingin nanti seperti sertifikat tanah yang baru sekarang, itu kan selembar aja. Iya, iya. Tidak satu buku, selembar. Dan itu jarak jauh boleh kita urus. Pesanan tinggal kita masukkan, sudah berlaku. 4 bulan lalu launchingnya di kantor BP Batam oleh Kepala Badan Pertanahan Provinsi dan Kota Batam. Nah, kita kepingin nanti dokumen BP juga demikian. Satu waktu nanti semua hanya per lembar saja, boleh simpan di handphone dan connect dengan siapa yang mengeluarkan, kalau BP, kalau BP. Sehingga besok kalau kita harus apa, tinggal print keluar saja punya kita, selesai. Lebih simpel ya Pak. Nah, kalau tak print keluar, dengan sistem kita masukkan, masuk dia. Iya. Itu lagi kita jajaki supaya selesai. Kalau hari ini masih setengah sempurna lah ya. Karena menuju ke sana butuh waktu juga, butuh sumber daya manusia. Tapi kalau nama itu kita mau, saya kira jalan. Sistem pelayanan Pemko BP saya anggap ini sudah berjalan lah. Namanya sempurna belum lah. Tapi kita selalu menjadi contoh. Kedua, bagaimana orang akan nyaman di Kota Batam? Tentu infrastruktur jalan ini harus kita beresin. Ini uangnya besar. Ini uangnya sangat besar sekali. Kalau yang saya bangun hari ini uang BP yang besar sama Pemko. Pemko kenapa tidak bisa besar? Karena dia ada urusan sosial masyarakat. Jadi uangnya harus dibagi sana. Kemiskinan, hibah-hibah segala macam, bantuan sekolah, bantu apa kan, itu dari APBD. Kalau itu tak saya bantu, APBD Pemko lebih besar, lebih banyak bangun. Kalau semua saya bangun, ini tak kasih, akan cari ke sini dia. Mana Pak Rudi Poskes itu? Itu yang kedua. Jadi jalannya akan kita bangun semua, dan saya lagi mengatur nih proses pembangunan jalan Trans Barelang dari jembatan 1 sampai ke Galang. Hari ini baru 2 lajur. Itu ROW sudah saya sampaikan pada perencanaan itu jadikan 100 meter. Sampai ke Barelang. Langsung dipatok, langsung keluarkan sertifikat itu milik BP Batam. Supaya tidak begini-begini lagi. Nah, sekarang kalau itu sudah keluar, bagaimana supaya akses orang ke Galang bisa lancar? Satu. Kedua, bagaimana menarik orang supaya mau ke sana? Sama saya merubah Kecamatan Lubuk Baja bisa pindah ke Batam Center. Dulu Batam Center nggak ada yang mau, nggak ada mau karena tak ada kegiatan perdagangan. Bagaimana pindah ke sini? Maka seluruh kegiatan ekonomi kita coba bergeser ke sini. Maka Batam Center terkenal dengan kafenya, di mana-mana kafe sekarang. Gitu. Kita semua. Nah, sama Trans Barelang, apa yang mau kita dulukan? Tentu jalan harus kita buka, panjangnya hampir 95 kilo sampai ke sana. Kalau tambah 2 lajur baru, kira-kira berapa duitnya? Udah, ajukan pinjam aja, saya bilang. Boleh pinjam? Boleh. Yang penting ukur kemampuan BP untuk membayar ini, supaya tidak mengganggu belanja-belanja lainnya. Mudah-mudahan tahun ini kalau selesai, jalan. Pak Rudi, saya harus tanyakan ini ke Bapak. Ini kan 3 bulan lagi kita akan pilkada serentak. Nah, Bapak sudah mendaftar juga sebagai calon gubernur Kepulauan Riau. Bagaimana menurut Bapak dinamika politik belakangan ini? Apalagi ketika di depan para relawan, Bapak 3 kali saya ingat mengatakan, itulah politik, itulah politik, itulah politik. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Kalau saya lebih senang bicara soal pembangunan aja ya. Karena baru 2 hal saya sampaikan tadi. Pelayanan, infrastruktur. Batu Ampar belum saya rangkum, rumah sakit belum saya rangkum, ya kan? Karena apa? Karena kita masuk ke politik kan ingin berbuat. Saya masuk ke politik jadi pimpinan daerah kan ingin berbuat. Apa yang saya buat, apa yang saya lakukan, ya tadi saya cerita tadi itu. Kalau itu bisa saya lakukan, saya kira rakyat mudah-mudahan lah bisa sejahtera, bisa apa segala macam. Kalau soal politik kita ikuti saja. Kalau itu bisa ikut, ya ikut. Kalau tidak, ya selesai. Tidak perlu kita bonjong-bonjong begini-begini, nggak usah. Pak Rudi, carikan jalan terbaik buatnya. Pak Rudi, biasanya sebagai pimpinan itu kan biasa ya Pak ya, apalagi di penghujung jabatan kita tahu ada pendukung setia kita, ada juga yang
ternyata dia asal Bapak senang. Apa yang Bapak rasakan? Kalau saya anggap pendukung saya setia semua kayaknya. Ya, saya kira namanya manusia ya biasa lah ya. Punya kepentingan, Ya, ya. baik pribadi, kalau dia punya kepentingan negara, pasti hatinya tidak berubah. Ya, ya. Tapi punya kepentingan pribadi itu wajar-wajar aja lah. Ya, ya. Ya tak? Ya. Jadi nggak perlu kita bahas, karena dalam dunia politik, ya begitu. Tak dunia politik pun kita juga begitu dia. Orang bisnis pun persaingan sangat ketat sekali. Ya, ya. Pegawai pun dia sama dia ketat juga itu. Karena ingin merebut jabatan. Nah, maka perebutan inilah gunakan dengan hati yang bersih, ikhlas dan kemampuan yang cukup. Biarkan saja atasan yang menilai. Ya. Sama hari ini politik, kita jalan saja. Rakyat masih banyak, ada 2 juta lebih di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam ada 1,3. Ya tak? Kalau dulu saya didukung sampai 80%, mudah-mudahan masih setia. Kalau tidak, itu hak mereka. Ya. Silakan. Bagaimana Bapak menghadapi kritik selama ini? Ya kayak minum air aja, telan aja kan. Tapi dicerna. Kenapa orang kritik saya? Pasti ada kelemahan saya. Kenapa orang muji saya? Berarti ada kelebihan saya bangun. Kalau tak ada yang kritik, bingung kita. Kita nggak benar saja gitu, nggak betul itu. Maka ada dibikin legislatif untuk mengawasi kita sebetulnya. Itu dari sisi pemerintahan. Dari sisi kontrol sosialnya, ya masyarakat. Maksud ini semua nih. Kalau dia nggak berani kritik saya. Tapi yang luar sana akan kritik. Ya, ya. Kan bagus. Ya. Banyak yang kritik ke saya. Maka dengan kritik ke saya, oh ini harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kan tidak perlu saya sampaikan, yang kritik bisa enggak lah. Kritik cukup saya, kalau itu bagus, saya akan bawa dalam rapat itu. Begini. Saya kasih contoh aja lah. Jalan Punggur, saya bukan arsitek, tapi saya bisa ciptakan jalan itu. Kan banyak insinyur ini, Ya, ya, ya. banyak sarjana teknik nih. Saya kan enggak itu. Tapi bisa saya ciptakan dengan merubah kultur tanah itu sendiri. Apa dari saya penuh? Tidak dong. Tentu ada yang kasih masukan, Ya, ya. tapi saya tampil sendiri seolah dari saya gitu. Tapi memang basic saya ada ke situ juga. Ya, ya. Pak Rudi, ini pertanyaan yang sama yang pernah saya ajukan 8 tahun lalu ketika Bapak baru 2 minggu jadi wali kota. Seandainya Bapak jadi gubernur Kepri, apa yang akan Bapak lakukan? Jadi enggak ya? Ya, kan Bapak ikut dalam kontestasi gitu. Kalau saya hanya kepingin hidup kita ini kan sementara aja. Tiba waktunya kita akan dipanggil. Sebelum kita dipanggil, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat ini? Apa yang mau kita lakukan? Tentu sesuai kemampuan kita. Tidak bisa lari dari itu. Lari itu kacau balau nanti. Apa kemampuan yang ada sama saya akan saya berikan pada masyarakat. Contoh, Kota Batam yang telah saya bangun, kira-kira masyarakat senang apa enggak? Survei membuktikan tingkat kesukaan masyarakat tentang apa yang saya bangun hampir 96%. Artinya apa? Artinya dengan saya bangun ini berarti orang suka. Saya belum larikan ke ekonomi ya. Ini baru tingkat kepuasan masyarakat. Kalau ini bagus, kita lihat lagi ekonominya. Kira-kira dengan saya membangun ini, seluruh fasilitas umum, bukan jalan saja, pelabuhan, pelayanan, bandar, semua kan. Kalau ini bagus, kenapa tak kita terapkan tempat lain? Mau di mana, saya serahkan kepada. Intinya dengan bagus ini kan bisa kita terapkan. Ya, ya. Niat satu kepala daerah bagaimana rakyat sejahtera. Ya. Itu yang harus kita pikir. Apakah Bapak akan melanjutkan rencana pembangunan jembatan Batam Bintan seandainya Bapak jadi gubernur Kepri? Apa yang bagus kita lanjutkan. Tentu kita menghitung supaya nanti jangan jadi beban buat daerah. Ya kalau ada investor kenapa tidak? Contoh, kalau jembatan itu mungkin saya lupa ingat 11 triliun bandara ini
tanpa duit kita, duit swasta, itu 6,89 triliun, bukan duit kita. Kalau itu pinjam, mau kita bayar, bunganya berapa itu? Tapi dengan kemampuan kita cari pihak ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ada ke-10, silakan aja lah. Yang 3 sampai 10 gabung jadi satu lah anggaran itu, bangun itu. Kalau Babin itu bisa dibangun dari swasta, kenapa tidak? Pemerintah mungkin dalam posisi presentasinya mungkin kecil, tapi swasta besar. Pengembalian itu yang perlu kita bantu kepada investor. Karena kalau kita ambil dari jasa orang jembatan telah bangun untuk kendaraannya saja, kecil sekali itu. Maka harus ada subsidi silang. Sama saya membangun LRT, hampir semua saya tawarin, alhamdulillah tak ada yang mau. Untuk LRT itu, Pak? Hitungnya rugi. Maka mentok itu, udah datang satu, balik. Saya pelajari kenapa lah. Oh, berarti harus ada subsidi silang. Maka kita bikin desain baru. LRT siapkan, dan itu kita berikan apa kepada mereka? Supaya dia ada kegiatan lain. Kegiatan lain untungnya dia bisa nutupi yang ini. Sama jembatan Babin. Bisa kita bangun, tentu ada hitungannya. Nah, tentu kalau kita ingin orang akan melewati jembatan itu, jembatan dibangun insya Allah bagus lah. Tapi sebelum menuju jembatan dan sesudah jembatan, kira-kira bagus enggak? Kalau tak bagus orang tak akan lewat. Lewat. Kenapa? Karena jembatan tidak boleh tempat berhenti. Itu menjadi syarat utama. Kalau satu berhenti semua, apa terjadi jembatan itu? Tak sampai setahun masalah ini. Beban. Kalau tidak boleh berhenti, maka sebelum sampai jembatan, sesudah ada jembatan, ini aksesnya harus bagus. Kalau Batam sudah saya bikin, dari Punggur nanti akan sampai ke Punggur. Simpang Punggur akan sampai ke Punggur. Hari ini baru lajur, nanti akan ditambah sendiri. Bisa 3, bisa 4. Pas nanti sampai ke tapak yang telah kita serahkan kepada Kementerian PU, yang di atas bukit itu harus los itu. Sehingga jembatan orang langsung lewat, dia tidak perlu berhenti, karena tidak macet di situ. Ngomong-ngomong, Bapak setuju Natuna dan Anambas itu menjadi provinsi sendiri? Saya belum jadi gubernur. Saya tidak pasti. Pak Rudi, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Batam dan Kepulauan Riau dengan ikutnya Bapak di kontestasi sebagai calon gubernur Kepri? Ya, Bapak Ibu warga Provinsi Kepulauan Riau, termasuk saya dan semua yang hadir, kita bagian dari situ. Kehidupan kita dari sini juga, dan di Kepri. Tentu kita kepingin ada kehidupan lebih baik dari hari ke hari. Siapa yang akan merubah hidup kita dari hari ke hari akan menjadi sesuatu yang baik? Kan kita sendiri dengan pemimpinnya. Kalau pemimpin sendiri tidak akan jalan. Kalau kita sendiri tak pemimpin, tak akan jalan. Kalau kita paham dan sehati dengan itu, ya kita sama-sama. Ayo kita kompak, kita bersatu. Apa yang terbaik? Apalagi hari ini ada pesta demokrasi. Tinggal masyarakat nentukan saja siapa yang mau dipilih, silakan aja. Tak perlu kita jelekin orang, tak perlu kita burukin orang, tak perlu kita kelemahan orang, itu pemberian Allah lah, nggak bisa kita hindari. Saya tidak sempurna, calon itu tidak sempurna, tapi saya akan sempurna kalau didukung oleh semua. Calon lain juga akan sempurna, didukung semua. Balik kepada karakter saja. Karakter kita dan kemampuan kita. Kita boleh kurang ilmu, kita cari ilmu orang lain. Tapi kok karakternya, hatinya tidak ke situ, susah gitu. Maka mudah-mudahan pemimpin yang akan maju, kita berharap sama, supaya punya karakter dan punya jiwa. Salah satu tugas kepala daerah, bagaimana rakyat harus sejahtera, maka kita harus membangun daerah ini. Bangun dari mana, kan tidak mungkin saya uraikan di sini. Ini panjang sekali. Yang jelas niat dan. Pertanyaan terakhir, Pak Rudi. Saya sering melihat berita, foto, Bapak tuh jarang tersenyum. Apa memang Bapak sangat serius orangnya? Saya kira, coba kita lihat wajah kita masing-masing. Bisa tak kita merubah ini? Tidak bisa ya. Kalau maunya saya tiap hari ketawa gitu loh. Tapi ketawa ini capek juga rupanya. Capek nggak? Capek. Ada kala satu hari kita bawa orang yang bisa kelakar gitu.
Dia bikin kelakar terus. Kan ketawa terus kita nih. Rupanya setelah 2 jam capek rupanya. Mulut gitu ya. Tapi bukan itulah ya. Intinya saya kira semua ini pemberian Tuhan. Kita tidak boleh lihat orang yang sering senyum, dia akan mampu dan baik, belum tahu. Apakah orang diam, dia tidak baik, juga belum tahu. Itu tergantung pemberian Allah kepada kita. Tapi setelah kita kenal pribadi seseorang, kita baru akan tahu. Oh rupanya, meskipun jarang senyum, tapi hatinya lebih baik dari Oke, Pak Rudi, terima kasih banyak sudah datang ke studio Sokrates Talk. Dan saudara, demikian obrolan saya dengan Bapak Haji Muhammad Rudi, calon Gubernur Kepulauan Riau. Ada satu quote yang perlu Anda pikirkan dari Dale Carnegie, kritik yang tidak benar adalah pujian terselubung. Ikuti terus Sokrates Talk. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.